Itulah cerita yang kita baca, melanjutkan apa yang kemarin kita telah melihat bagaimana Allah memeliharakan orang-orang Yahudi. Bagaimana kisah yang diatur, ya, skenario yang diatur oleh Allah untuk seluruh perjalanan kehidupan daripada orang-orang Yahudi. Memberitahukan kepada saudara dan mengingatkan kemarin jam 9.15 kalau nggak salah, ibu daripada Ibu Tonilian dan Ibu Deborah atau Oma dari Laura dan saudara-saudaranya, ya, Tuhan panggil meninggal, dan sebentar jam 1 akan dimakamkan. Karena tempat mereka agak sedikit sulit untuk dijangkau, mungkin kalau saudara mau ikut, langsung saja kita ke Pondok Rama. Karena parkirnya juga susah, gitu ya. Karena parkirnya kita numpang di Polsek, itu pun kalau tidak penuh. Kalau penuh, kita parkir di atas itu tidak aman. Jadi agak sulit, ya. Jadi mungkin kalau saudara mau ikut, sebelum ada telepon dari, tapi saya harus datang ke Kayon, ya, ke tempat mereka. Dan nanti ketika sudah kami sudah mau berangkat dari sana, saya telepon dan bisa berangkat ke Pondok Rama. Ya, jadi saudara tidak usah ke rumah duka, tapi kalau mau ikut nanti bisa dari sini, kumpul di sini, nanti berangkat menuju ke Pondok Rama. Ya, karena tempat parkirnya yang sulit dan tempat ibadahnya memang sulit dijangkau. Itulah satu lagi acara kita ke Pondok Rama. Dan kita bersyukur Tuhan tolong semuanya sudah beres diurus, dan walaupun masih ada penanganan polisi karena Ibu Polwakan ini meninggal bukan karena sakitnya, tapi karena jatuh. Kenapa sampai ada polisi ikut campur? Karena didorong, dipukul lebih dulu, ya, dipukul oleh orang gila. Dipukul oleh orang gila, lalu saudara kalau tahu tempat ibadahnya itu tanahnya nggak rata, ya, tanahnya nggak rata. Jadi antara tangga terakhir tempat ibadahnya itu, tangga terakhir itu ke bawah itu ada 1 meter barangkali, 1 meter atau 1 meter lebih itu, ya. Jadi dia dipukul lebih dulu oleh orang gila ini, tetangganya sendiri, ya, dipukul oleh orang gila ini. Setelah jatuh lalu didorong gitu, didorong jadi jatuh ke bawah, jatuh ke bawah. Jadi kepalanya pecah dan tangannya patah, kakinya juga patah. Jadi karena bawah itu batu-batu, jadi didorong begitu lalu jatuh. Nah, itu sebabnya kemarin sudah divisum dan ditangani oleh polisi. Ya, keluarganya yang harus
harus bertanggung jawab gitu. Tetapi hari ini tetap akan dimakamkan. Ya, kita akan kita berdoa untuk keluarganya dan pekerjaan Tuhan yang ada di Pekayon, ya. Tuhan kiranya tolong. Puji Tuhan. Kembali kepada kitab Ester. Rencana berikutnya yang kita baca tadi merupakan rencana yang benar-benar Allah buktikan bagaimana pembelaan Allah yang ditetapkan pada pasal 3 ayat yang ke-13, tanggal 13 bulan ke-12, yakni bulan Adar, akan dilaksanakan pembantaian massal bagi orang-orang Yahudi. Nah, surat ini ayat 14 diundangkan ke seluruh provinsi, kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Jadi kalau kita perhatikan kemarin demo damai itu, teriakannya ya membuat kita pengen marah, membuat kita pengen keras, ya, mendengar teriakan-teriakan orator-orator yang meneriakan identitas Basuki Cahayapurnama itu. Karena menyangkut kita juga, karena orang Kristen, karena orang Cina, sepertinya kita ini benar-benar tidak dihargai di negeri sendiri. Tetapi tidak membuat kita ikut-ikutan unjuk rasa. Mau kelompok keberapa kita, ya? Mereka sudah kelompok keberapa dengan blok mana, tetapi ada yang bela kita. Amin. Tidak usah kita bela diri kita. Ya, mereka bikin pembela front pembela Islam. Mereka begitu membela Quran katanya. Mereka begitu membela agamanya. Kalau kita yang dibela Tuhan, malah kita yang dibela, sehingga kita boleh bersyukur. Kata di dalam firman Allah Ibrani pasal yang ke-7, pembela bagi kita. Roma pasal 8, pembela bagi kita itu duduk di sebelah kanan Allah. Luar biasa pembela kita, ya. Boleh kita baca Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Silakan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi Dia telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela bagi kita. Ya, pembela kita Pak Otok gagal membela Jessica. Walaupun sudah mengeluarkan miliar untuk setiap jam dengan hitungan dolar, tapi tetap kalah. Itu
pembela manusia. Dia bisa pakai argumen yang hebat-hebat. Kalau kita dengarkan, memang pembelaannya luar biasa. Luar biasa, giatnya, getolnya. Setiap celah dia dapat masuki untuk membela kliennya. Tapi tetap kalah. Kita punya pembela yang duduk di sebelah kanan Bapa. Yang bukan cuma mencari celah, bukan cari kesempatan membela, tapi dengan jelas dia bela kita. Walaupun tidak pantas kita dibela. Tidak pantas kita dibela karena kita bukan orang baik, kita bukan orang benar, kita bukan orang yang kalau mau dibilang jelas segala kesalahan, dosa, kekurangan kita jelas. Tetapi Allah bela karena kita tidak bisa membela diri kita. Dia bela kita. Di hadapan iblis, Yesus berdiri untuk membela bagi kita. Dia ambil tempat di mana kita memang harus diadili di sana. Litos trotos. Di tempat di mana kita dipermalukan. Ya, iblis itu pekerjaannya begitu. Mendakwa, mempermalukan. Itu memang kerjanya iblis. Tetapi bersyukur kepada Allah karena di tempat kita dipermalukan. Ya, saya suka baca ayat itu. Yohanes, Injil Yohanes. Pasal yang ke-19 ayat 13. Yohanes 19 ayat 13. Ketika Pilatus mendengar itu, ia menyuruh Yesus keluar. Ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani disebut dengan Gabata. Satu tempat pengadilan yang luar biasa. Dan tidak cukup Yesus disaksikan oleh orang-orang yang di dalam ruang pengadilan, tetapi Yesus dipindahkan. Mereka membawa Yesus keluar. Besok pengadilan terbuka untuk Ahok. Akan digelar penjelasan kasus dan bedah kasus secara terbuka, dan Kapolri mengupayakan akan ada pengadilan yang dapat diikuti oleh seluruh Indonesia, karena ini sudah menjadi makro pengadilan yang besar untuk membuktikan kepada sejuta unjuk rasa besok bagaimana jalannya peristiwa yang sebenarnya. Tempat itu menjadi tempat seorang terdakwa akan dipermalukan. Yesus ambil tempat kita. Yesus ambil tempat di luar pengadilan. Kemana saja kita pergi, kalau mau lihat kekurangan dan kelemahan kita, orang bisa permalukan kita. Tapi bersyukur kepada Allah, sebab Allah sangat tahu bukan untuk mempermalukan kita, tapi untuk membela kita. Bersyukur kepada Tuhan, saudara. Ada
ada pembela bagi kita yang tidak pernah gagal membela kita. Walaupun dia sangat tahu kekurangan kita, sangat tahu kesalahan-kesalahan kita, sangat tahu. Asal kita dengan benar-benar jujur berada di hadapan Allah, terbuka, ini saya. Saudara tidak pernah akan dipermalukan dengan kondisi yang seperti itu. Allah tetap membela kita. Ya, di suratan Ibrani kita juga dituliskan. Pasal yang ke-9 ayat 24 berkata, 9 ayat 24, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Apa kepentingan kita di hadapan Allah? Jelas, iblis dakwa. Imam besar Eliasib didakwa, ditunjuk. Ini loh kesalahannya. Dia tunjuk noda yang ada pada pakaian imam besar. Ditunjuk, ini kekurangannya. Jelas kok, ada buktinya. Itulah pekerjaan iblis. Tapi Yesus masuk ke dalam, menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dia datang kepada Bapanya dan dia berkata, aku sudah beli mereka dengan darah. Hanya satu yang dapat dilihat Allah dari kita. Kekurangan kita, kesalahan kita, dosa kita. Hanya satu. Ketika itu ditutup oleh darah Yesus. Allah tidak lihat lagi kesalahan kita, tapi dia lihat darah anaknya. Seperti rumah-rumah Israel. Mana ada rumah Israel yang tidak punya kekurangan, kesalahan, orang-orang di dalamnya? Mana ada? Tetapi ada anak domba yang disembelih dan darahnya dioleskan kepada jenang pintu. Dan ketika malaikat maut itu lewat, ketika dia lihat ada tanda darah, dia lewat, tidak mampir. Tapi di rumah-rumah Mesir yang tidak ada tanda darahnya, maka setiap anak sulung, kitab Keluaran pasal 12, yang ada di dalam rumah itu, mau anak sulung orang manusia sampai anak sulung binatang, mati. Hanya karena tidak ada tanda darah. Yesus tidak berkata banyak. Dia berkata kepada Bapa, aku telah bayar. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan dibayar, dikasih tanda darah. Hingga saudara dan saya bukan cuma sekedar dibela, tapi sudah dibayar dengan lunas. Bukan kredit, tapi dengan lunas. Harga kita sudah dibayar dengan lunas. Sehingga Allah tidak lihat lagi kesalahan kekurangan kita, tapi dia lihat darah. Dan Allah tidak tahan melihat darah Yesus. Allah tidak tahan. Dan dia tidak lihat lagi kesalahan kekurangan kita, karena di dalam kita sudah ada darah Yesus.
Begitu cara Yesus membela kita. Dia tidak bayar. Dia tidak berikan dunia kepada iblis. Tidak. Tapi dia lewati Via Dolorosa itu. Dia lewati jalan salib itu. 13 kali Yesus jatuh di sepanjang jalan menuju ke Bukit Golgota. Tiap-tiap kejatuhannya diberi tanda. Kejatuhan pertama, kejatuhan kedua, ketiga, terus sampai Golgota diberi tanda. Orang Katolik mengingat jatuhnya Yesus dengan berhenti pada setiap gambar di mana Yesus jatuh dan menggoyangkan ukupan harum di depan gambar itu dan berdoa dalam perjalanan salib 40 hari, mengikuti jalan salib dalam ibadah Paskah. Mereka selalu lakukan itu. Begitu saya dulu kalau sekolah, dikasih daun palem dan berpindah setiap hari di gambar demi gambar, demi gambar, demi gambar. Dia lewati, saudara. Yesus tidak berkata, ya udahlah, sebab jalan pintas diberikan. Iblis berkata, daripada kamu susah-susah naik ke salib, lebih baik kamu sujud saja menyembah. Tak begitu, lututmu kena begitu. Sujud aja. Aku kembalikan dunia kepada. Kalau Yesus tidak mau lewati jalan salib, jalan derita, sebab itu disebut dengan Via Dolorosa. Dia tidak mau lewati jalan itu. Hari ini kita jadi tawanannya iblis. Tapi karena dia bayar dengan tetesan darah di sepanjang jalan, muka yang hancur, punggung yang hancur, dia angkat salib itu tanpa pindahkan ke bahu Simon orang Arimatea. Dia pikul tetap dalam keadaan sangat lemah sampai tiba di Bukit Golgota. Dia bayar tetesan-tetesan darahnya, membayar hutang dosa itu. Luar biasa ya. Ini bukan cerita orang baik, saudara, tapi cerita Yesus kita, Tuhan kita, yang bisa lakukan. Karena di dalam Yohanes pasal yang ke-15, seorang sahabat yang menyerahkan hidupnya, berani menyerahkan hidupnya. Seorang sahabat yang berani menyerahkan hidupnya untuk sahabatnya. Cuma satu, cuma Yesus. Karena itu dia tidak membela seperti Pak Oto begitu. Mana di kamar yang sempit ya, ada tikus ya, ada kalajengking ya. Dia tidak pakai kata-kata itu, tapi dia bayar dengan darah, hingga tidak pernah bisa dilawan dengan apapun, karena dia bayar dengan darah dan mati di atas kayu salib. Begitu cara yang dipakai Yesus untuk membuktikan dia bela kita. Kitab Ester, kembali kepada kitab Ester pasal yang ketiga. Ditetapkan tanggal 13 bulan ke-12. Mereka harus dibantai. Tidak ada satupun yang boleh lolos. Semua orang Yahudi harus dihabiskan. Pasal 4 kita sudah lihat kemarin, pasal yang kelima. Lalu Ester mengajak semua orang Yahudi, mari, dimanapun orang Yahudi berada,
yang sudah baca maklumat keputusan raja ini, ambil doa puasa. Caranya untuk mendapatkan pertolongan adalah ambil doa puasa. Sebab itu doa puasa kita disebut dengan doa puasa Ester. Kita ambil ada berapa macam jenis puasa. Dan doa puasa yang kita lakukan adalah doa puasa Ester. Dalam 3 hari, ayat yang ke-16 pasal yang ke-4, tidak makan, tidak minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Ada beberapa gereja boleh buka malam, ada puasa boleh minum sepuasnya. Ada yang lain lagi boleh asal makan nasi saja, tidak boleh pakai lauk. Ada. Tapi kalau kata firman Tuhan ya begini, jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya, waktu malam, waktu siang. Begini, ini doa puasa Ester untuk menantikan pertolongan Tuhan. Dan pasal yang kelima, setelah doa puasa baru Ester bertindak. Baru Ester setelah doa puasa untuk melakukan sesuatu, selalu cara yang terbaik adalah doa puasa baru melakukan sesuatu. Karena dengan doa puasa kita melunakkan hati Allah, kita membuat hati Allah terenyuh, gitu ya, orang Jawa bilang luluh, membuat hati Allah lunak karena ada kesungguhan. Orang-orang Niniwe yang siap dihancurkan, mereka buat puasa Ester, tidak makan, tidak minum, mereka ambil doa puasa. Lalu Allah dengan belas kasihannya merubah segala kutuk menjadi berkat. Dengan doa puasa kita melihat di pasal yang kelima, setelah doa puasa di pasal 3, maka di pasal yang kelima Allah buktikan Ester tidak dibunuh, karena menghadap raja kalau nggak dipanggil itu hukumannya dibunuh. Ester tidak dibunuh, tapi Ester ditunjukkan tongkat emas raja. Dan ditanya, mau apa sih? Ayat 3 pasal 5. Apa maksudmu? Apa keinginanmu? Ketika kita menghampiri Allah dengan doa puasa, apa keinginan? Apa maksud? Ketika kita bisa lakukan doa puasa 3 hari, terdengar bukan di telinga tapi di hati kita, apa sih kemauan? Apa keinginan? 99% doa puasa yang dituliskan di dalam buku acara doa puasa dijawab Allah. Sudah rasakan betapa baiknya Tuhan? Dijawab sama. Begitu caranya. Dijawab. Bagaimana bisa mobilnya Pak Parjan pulang kandang, sudah dibawa ngider kemana-mana, tapi bisa dipulangkan Tuhan yang pakai cara ini, dan mereka bisa punya kendaraan. Kalau enggak, berapa ratus juta yang hilang. Tuhan itu baik. Terlalu banyak keajaiban yang dibuktikan menjadi pengalaman jemaat Bulak-Serai, bahwa dengan doa puasa Allah bisa lakukan segala perkara. Ini ayat. Karena itu satu-satunya pertolongan kita adalah doa dan puasa. Nah, kita yakin tahun ini, tahun
2016 kita awali dengan doa puasa untuk surat gereja. Dan kita hanya yakin kepada Tuhan yang sanggup mengadakan segala perkara. Kita mungkin gak bisa berantem. Gak bisa berantem, saudara. Saya paling gak bisa berantem. Marah bisa, tapi kok berantem tidak. Tidak perlu kita berantem. Gak bisa berantem. Gak. Ya, kalau lihat 1 Timotius malah tidak boleh berantem. Jadi kalau ada jemaat berantem itu sudah salah. Ya, tidak boleh berantem. Mana boleh? Ya, ayatnya ada kok. Mana? 2 Timotius pasal 2 ayat 24 berkata, 2 Timotius 2 ayat 24, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi ramah terhadap semua orang, harus cakap mengajar, sabar. Nah, itu sebabnya kepada seluruh penghubung dan seluruh koordinator saya tekankan tidak boleh berantem. Tak wajar. Kalau yang dibilang gak wajar itu ya sudah, kalau sudah sampai kejadian itu sudah gak wajar itu. Gak boleh berantem. Marah sih marah, tapi jangan berantem. Allah yang jaga kita. Amin. Orang-orang yang tidak perlu bela diri, Tuhan yang bela. Kita tidak perlu bela diri kita, tapi Tuhan yang bela kita. Asal kita hidup benar di hadapan Tuhan. Besok lagi ya. Mari kita kerja. Kita berdiri bersama.